Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Maling jagung kuwi. Salurung karo maling jagung. Kesuloyo kayak Ginanjar ya. Nyolong kebon lagi. Nek kene desane semelu ndi, Mas? Dicek kawah ya. Kawah ya. Berarti Watu Lumpang kawah ya. Penumpang kawah kan gitu. Kene iki ana siji meneh, Mas. Ketemu ra, Kak? Eh? Nonggon galengan kok, Mas. Ayo kuwi to, Dul. Lah yo kuwi. Ayo kuwi. Bener kuwi, Mas, Watu Lumpange. Heeh. Lah, pelas sawahmu lho, Bar. Lah, Bar. Ini nang sawahmu kabeh. Sawahmu Bar. Kuwi lho, Kak. Heeh, ya kuwi Watu Lumpange. Masih melanjutkan perjalanan belusukan di Desa Kawah, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Khususnya di Desa Kawah, banyak sekali temuan-temuan benda cagar budaya berupa batu lumpang, atau watu lumpang. Lah jare sampean ditelepon. Ada 5 buah jumlah batu lumpang yang berada di wilayah tersebut. Kira-kira, di wilayah Desa Kawah, pada zaman Hindu klasik merupakan tempat apa ya? Khususnya di Kecamatan Pringapus, wilayah tersebut masih didominasi lahan produktif yang menghasilkan. Dengan kesetabilan hasil produksi dari alam, yang disengaja untuk mengolah lahan, lalu ditanami tanaman yang menghasilkan, untuk memenuhi kebutuhan ketahanan pangan kala itu. Apakah mungkin, wilayah Kecamatan Pringapus memang lahan pertanian padi sejak zaman kerajaan Hindu klasik, atau sejak kerajaan Mataram Hindu? Markibah, mari kita bahas. Di depan rumah orang tadi, di depan rumah warga, terus di dekat sungai, terus yang satunya sudah saya upload yang namanya Watu Lumpang. Watu Lumpang sopo? Watu Lumpang Bagodek ya? Watu Lumpang Bagodek ya? Lah ya sing mau toh. Nah satunya ini. Nanti ada satu lagi, ada 2 lagi. Tapi di seberang jalan. Ya mbek aku toh Mas pas kae. Heeh. Kandang jerapah. Inilah bukti kekayaan kearifan lokal Nusantara, walaupun berupa watu lumpang tapi ini mengandung beberapa sumber atau makna. Nanti saya catat ke fungsi daripada watu lumpang. Wes tak sekok kene lho. Nggih, mpun dangu niki nggih Bu nggih. Sik adek kono-kono, Kak. Sik kurang miring rene, kurang bolongane ra ketok. Wes bener sampean ngono.
Wis yo. Bisa melu kawah. Jati Pelayan, kuwi Jati Pelayan kono. Selama perjalanan belusukan dari tempat yang kita tentukan, memang kebanyakan objek yang kita temui berupa watu lumpang dan sebuah watu lesung saja. Sedangkan fungsi daripada watu lumpang tersebut adalah 1. Watu lumpang memang sengaja dibuat untuk mempermudah suatu pekerjaan. Misalnya, watu lumpang dibuat lalu difungsikan untuk menumbuk hasil dari pertanian. 2. Keberadaan watu lumpang dijadikan sebagai patokan tentang awal mula tumbuh dan berkembangnya suatu peradaban yang pertama kali di sebuah wilayah. Tumbuh kembangnya peradaban itu mendapatkan nama toponimi dengan sebutan kerajaan. 3. Watu lumpang diciptakan sebagai sarana atau alat upacara saat datangnya masa tanam. Kalau untuk sekarang ini disebut dengan ritual wiwitan. Sedangkan ritual wiwitan itu sendiri masih berjalan, dan masih ada hingga sampai saat ini. Wilayah-wilayah yang masih mempertahankan adat budaya tersebut adalah di Pulau Jawa dan Pulau Bali khususnya. 4. Masa peralihan merupakan sebuah masa yang berkembang lebih maju dari segi ritual keagamaan dan ritual upacara lainnya. Watu lumpang dijadikan sebagai bukti masa peralihan tersebut. Masa peralihan dari prasejarah menjadi sejarah. Prasejarah, di mana orang-orang masa itu belum mengenal tulisan, dengan kehidupan yang sering berpindah-pindah. Tumbuh kembang kehidupannya masih bernaung di dalam goa dan pemanfaatan sumber daya alam yang mampu mencukupi kebutuhan hidup yang hanya sesaat. Sedangkan sejarah adalah suatu peradaban yang sudah menciptakan dan mengenal tulisan. Dengan kehidupan yang sudah menetap dan menjadi sebuah peradaban. Tumbuh kembangnya tidak berpindah-pindah, dan masih tetap bertahan di wilayah yang didiaminya. Bertahan hidup dengan membangun dan mengembangkan sistem pertanian yang mampu menghasilkan, yang mampu memberikan, yang mampu mencukupi, untuk kebutuhan hidup dalam kesehariannya. Ditunjukkan sebagai masa peralihan, watu lumpang yang memiliki pasangan berupa alu, yang notabene sama-sama berbahan baku dari batu yang terpahat. Dengan perkembangan zaman disebutkan dengan lingga Yoni Rebon, yang digunakan sebagai piranti untuk pemujaan dan disimbolkan sebagai Trimurti dalam keyakinan Hindu Siwa. Artinya, watu lumpang dan alu merupakan jejak masa peralihan dari prasejarah berkembang ke peradaban bersejarah. Bentuk daripada watu lumpang itu sendiri sangat bermacam-macam. Bulat pipi atau bulat melebar ke samping, bulat panjang ke bawah, bulat setengah lingkaran mirip dengan bentuk mangkok, dengan berbagai macam ukuran yang berbeda-beda. Sejauh kita mengadakan belusukan, banyak dari watu lumpang yang kita jumpai. Akan tetapi, di satu wilayah, yang menjadikan tujuan akhir kita belusukan. Iki watu lumpang, kene desane ngendi? Kawah ya. Emang telu berarti kawah. Iji, loro, telu sampai leno sawah. Oh. Iki dhisik lemune ning ndi apa asline kene? Asline kene. Ya. Apa kayak? Iya, mari. Iya. Ya. Udun. Yam. Coba paras dong ya. Wedi ra iki. Ayo wedinan jere. Ora ada apa-apa wedi. Wedi. Yo. Wedi rendati. Yo. Ya kono midun. Masa ada ora apa-apa. Masih melanjutkan perjalanan belusukan di Desa Kawah, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Khususnya di Desa Kawah, banyak sekali temuan-temuan benda cagar budaya berupa batu lumpang, atau watu lumpang. Ada 5 buah jumlah batu lumpang yang berada di wilayah tersebut. Wit manyan. Gunung Penanggungan, heeh. Ono dhek nganu bibit, tapi cilik-cilik wi.
Kira-kira, di wilayah Desa Kawah, pada zaman Hindu klasik merupakan tempat apa ya? Khususnya di Kecamatan Pringapus, wilayah tersebut masih didominasi lahan produktif yang menghasilkan. Loh, kayak ana sendange. Tapi kayak wis dingano, kayak wis diplester kayak. Lah. Dengan kestabilan hasil produksi dari alam, yang disengaja untuk mengolah lahan, lalu ditanami tanaman yang menghasilkan, untuk memenuhi kebutuhan ketahanan pangan kala itu. Apakah mungkin, wilayah Kecamatan Pringapus memang lahan pertanian padi sejak zaman kerajaan Hindu klasik, atau sejak kerajaan Mataram Hindu? Markibah, mari kita bahas. Kehidupan masyarakat Jawa kuno, sudah mengenal kehidupan bercocok tanam seperti yang terlihat pada relief Karmawibangga, panel nomor 65. Relief ini menggambarkan sebuah bangunan kecil atau dangau, dengan anjing berada di bawahnya. Wah, lagi apa iki sumur? Sumur. Begini iki sedang. Begini metu. Ya, bawa jeneng anu ya, sing kapan kok? Ringin kudune iki. Pada bangunan ini terdapat 2 orang petani, yang sedang menjaga tanaman padi, bersama seekor anjing penjaga yang sedang berada di bawah bangunan kecil tersebut. Digambarkan tanaman padi sedang diserang hama tikus. Pada bagian sebelah kanan, terdapat beberapa orang dalam sebuah bangunan. Pada bagian bawah bangunan terdapat peti-peti yang mungkin difungsikan untuk menyimpan makanan. Pada lantai atas, digambarkan orang kaya dan beberapa abdinya. Dari relief ini, dapat diketahui bahwa, telah dikenal tempat penyimpanan makanan, dan juga telah mengenal sistem pertanian. Berdasarkan relief tanaman yang terdapat pada bangunan Candi Borobudur, dapat diketahui tentang jenis tanaman yang ditanam. Bermacam-macam jenisnya, diantaranya padi, jagung, pisang, Menyan. Aweteng anu ning kene garing. nangka, dan lain-lain. Urip meh, Din. Awas hati-hati ya. Urip meh kenangane. Dari relief ini juga diketahui bahwa, manusia telah memanfaatkan hewan untuk membantu keperluan dalam sistem pertanian sehari-hari. Dari relief ini, anjing dimanfaatkan sebagai penjaga sawah untuk mengusir hama tikus. Sumber, atau kutipan dari BPCB Jawa Tengah. Jika kita mengacu perihal kebenaran yang terdapat pada relief bangunan Candi Borobudur, yang menggambarkan tentang suasana dan kondisi pertanian padi masa itu. Berarti benar, wilayah Kecamatan Pringapus, khususnya Desa Kawah, merupakan lahan pertanian sawah yang subur. Yang masih dipertahankan hingga sampai saat ini. Kok bisa sampai berpikir seperti itu, padahal hanya pahatan atau guratan relief saja? Apakah benar relief tersebut bisa dijadikan acuan? Ini jawabannya. Ketika bangunan candi didirikan, dan terdapat relief pada bidang-bidang tertentu, misalnya seperti, bagian selasar dan dinding bangunan candi. Relief tersebut bukan sekedar difungsikan sebagai penghias yang tidak ada maknanya. Akan tetapi, setiap relief dibuat berdasarkan kondisi dan situasi lingkungan di sekitarnya kala itu. Jadi jangan heran, ketika terdapat pahatan relief dengan cerita keadaan, berbagai jenis tanaman, berbagai jenis hewan, yang sekiranya belum pernah sesekali kita melihatnya di wilayah tersebut, jangan merasa heran, memang demikian maksud dan tujuan yang digambarkan sebagai penyampai pesan dari leluhur untuk kita. Sebagai bukti berikut, untuk memperkuat bahwa di wilayah Pringapus, khususnya Desa Kawah, merupakan lahan pertanian pada masa kerajaan klasik Hindu-Buddha. Banyaknya watu lumpang yang terdapat di wilayah tersebut.
Memberikan gambaran bahwa, pada zaman itu, leluhur kita sudah mengenal alat yang dibuat dengan tujuan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Selain itu, temuan-temuan bangunan ritual untuk pemujaan berupa bangunan candi. Walaupun hanya sisa dari reruntuhan saja, juga memberikan bukti ketaatan leluhur kita, dalam memegang teguh suatu keyakinan, untuk lebih mengenal dewa yang dipujanya, yang dianggap sebagai penolong dari segala permasalahan dan kesulitan. Permasalahan dan kesulitan tentang kehidupan, pertanian, dan termasuk tentang politik juga. Apa buktinya, kalau banyak temuan reruntuhan bangunan candi di wilayah Pringapus, khususnya di Desa Kawah. Di Desa Kawah ditemukan benda cagar budaya berupa lingga semu atau lingga patok. Benda tersebut telah diselamatkan oleh salah satu warga Desa Kawah. Penemuan lingga patok tersebut di lahan persawahan yang masih dalam lingkup wilayah desa. Lingga patok ditemukan dalam keadaan tidak utuh, patah pada bagian tubuh lingga. Dengan ukuran dimensi, tinggi keseluruhan belum dapat diketahui, tinggi tubuh lingga dari permukaan lapik bagian atas belum dapat diketahui, diameter tubuh lingga 10 cm, tinggi lapik 10 cm. Dan lebar lapik pada lingga patok 20 cm. Apa fungsi dari lingga patok tersebut? Untuk mengetahui fungsi daripada lingga patok tersebut adalah 1. Sebagai pembatas wilayah tanah sima, atau tanah yang dibebas pungutan pajak dari pemerintahan. Seringnya, lingga patok ditanam dan terdapat pada seputaran bangunan candi. Itu artinya, berdirinya bangunan candi tidak dipungut biaya pajak dari pemerintahan pusat atau wilayah. Akan tetapi, masyarakat kala itu diwajibkan untuk perawatan atas berdirinya bangunan candi tersebut. Dengan biaya yang dikeluarkan sendiri tanpa mendapat bantuan dari pemerintahan. Selain untuk itu, lingga patok juga dijadikan sebagai batas wilayah pertanian. Misal, raja telah menganugerahkan sebidang tanah untuk dikelola sebagai lahan pertanian. Penganugerahan tersebut diberikan kepada masyarakat yang menduduki wilayah terpilih. Karena berjasa dalam bidang atau sistem keamanan, kemakmuran, seiring berjalannya kelancaran, dan kemajuan pemerintahan di kerajaan.